Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri Lestari dengan NIM 220209500038 dari kelas PTK Angkatan 2022. Jadi pada tugas mata perkuliahan keamanan komputer kali ini, saya akan memaparkan terkait step by step mengenai steganografi dan watermarking. Namun sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan apa itu steganografi dan watermarking. Pertama-tama untuk steganografi. Jadi steganografi ini adalah seni atau ilmu penyisipan pesan rahasia atau informasi dalam suatu media seperti gambar, audio, atau teks tanpa terlihat oleh mata manusia secara kasat mata. Jadi adapun tujuan dari steganografi ini adalah untuk menyembunyikan informasi sensitif atau rahasia dalam media yang biasanya tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ini dapat digunakan untuk keamanan data, pelacakan hak cipta, atau bahkan untuk tujuan kriminal jika digunakan dengan buruk. Nah, ada pun beberapa teknik yang digunakan dalam steganografi antara lain adalah: pertama, penyisipan bit terkecil, yaitu dengan mengganti bit terkecil dalam suatu media dengan bit pesan rahasia. Kemudian yang kedua ada penyisipan pesan di ruang warna, yakni menyisipkan pesan dalam komponen warna gambar. Kemudian yang ketiga ada penyisipan pesan di frekuensi audio, yaitu dengan menyisipkan pesan dalam domain frekuensi audio. Kemudian dalam keamanan steganografi, kualitas steganografi itu diukur berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mendeteksi atau menghilangkan pesan tersembunyi, yang mana teknik yang lebih canggih akan lebih sulit untuk dideteksi. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke pengertian dari watermarking. Nah, jadi watermarking ini adalah sebuah proses untuk menambahkan informasi dengan mengidentifikasi atau tanda keaslian ke media digital seperti gambar atau video. Ini berupa penggunaan untuk melindungi hak cipta, mengidentifikasi pemilik asli, atau bahkan memberikan informasi tambahan. Dan adapun tujuan utama dari watermarking adalah untuk melindungi karya seni atau konten digital dari pencurian atau penggunaan tanpa izin, serta memberikan informasi tentang asal-usul atau pemiliknya. Kemudian adapun juga beberapa teknik dari watermarking yang digunakan meliputi: yang pertama ada watermarking gambar, yakni menambahkan gambar atau teks kecil pada gambar. Kemudian yang kedua ada watermarking audio, yakni dengan menambahkan suara atau sinyal audio yang khas pada rekaman audio. Dan terakhir ada watermarking video, yaitu dengan menambahkan watermark pada video untuk melindungi hak cipta. Dan terakhir, keamanan watermarking itu sebagai salah satu fungsi utama watermarking adalah melindungi hak cipta, dimana tingkat keamanannya sangat penting. Jadi watermarking harus cukup kuat sehingga tidak dapat dihapus atau dimodifikasi dengan mudah. Nah, jadi selanjutnya di sini saya kemudian melangkah ke bagian dimana saya akan memperlihatkan teknik steganografi yang saya pilih untuk memenuhi tugas keamanan komputer kali ini. Dimana pertama-tama untuk teknik steganografi itu saya cukup menggunakan teknik dalam memberikan kode pada sebuah gambar atau foto pada sebuah website online kode steganografi. Jadi saya rasa di sini cukup mudah karena kita hanya diperintahkan atau perlu memasukkan file yang ingin kita berikan atau gunakan pada teknik penerapan steganografi kita. Jadi di sini saya akan memasukkan foto saya. Jadi saya di sini menggunakan teknik steganografi pada gambar. Nah, jadi setelah itu kita hanya perlu memasukkan password yang mana nantinya akan digunakan untuk menampilkan pesan tersembunyi. Karena kita di sini
pada step pertama perlu untuk menyandingkan pesan tersembunyi terlebih dahulu. Jadi cukup memasukkan password, kemudian masukkan teks atau pesan tersembunyi yang ingin disampaikan. Mungkin seperti ini, lalu kita klik button encode atau menyandingkan. Nah, kemudian setelah itu untuk memecahkan pesan tersembunyi yang telah kita buat tadi, kita pilih button browser, kemudian mencari file yang telah kita download tadi. Nah, ini. Setelah itu masukkan password tadi yang kita sudah buat. Setelah itu kita klik button decode. Maka secara otomatis teks tersembunyi yang kita buat tadi akan tertampil seperti itu. Kemudian untuk teknik selanjutnya yaitu teknik watermarking. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi atau telah menginstal sebuah aplikasi yang bernama OpenPath. Jadi langsung saja untuk membuat watermarkingnya itu kita perlu masuk ke menu set mark, lalu insert mark atau masukkan watermarking yang ingin kita berikan sebagai penanda dalam gambar kita. Saya akan memasukkan nama saya saja, kemudian add carriers, lalu pilih gambar yang ingin kita jadikan sebagai contoh dalam penerapan teknik watermarking. Setelah itu set mark, lalu pilih file yang mana file ini nantinya akan menyimpan hasil pemberian watermarking kita. Oke, di mana ya? Kemudian komputer, klik OK. Nah, jika sudah tertampil notifikasi ini berarti insert gambar tadi sudah berhasil. Kemudian untuk menampilkan apakah teknik watermarking kita benar-benar berhasil, kita kembali ke menu utama, lalu melakukan pengecekan watermarking dengan masuk ke menu checkmark. Setelah itu add carriers, lalu cari file yang mana telah kita tentukan tadi, kemudian komputer. Nah, kita pilih, lalu setelah itu kita klik checkmark dan oke, dan secara otomatis telah tertampil. Nah, di sini kan tadi saya memasukkan watermarkingnya itu dengan nama saya. Nah, jadi sudah tertampil seperti ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu teknik stenografi dan watermarking yang dapat saya terapkan pada tugas perkuliahan mata perkuliahan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.